Ya, salam untuk kita semua. Salam. Puji Tuhan. Kita kumpul kembali pada malam hari ini. Pertemuan sektor 3 di rumah keluarga Inang R. Sinaga. Pertama kami ucapkan terima kasih untuk Inang rumah ini yang telah bersedia membukakan pintunya untuk kita pertemuan pada malam hari ini. Baik, saya akan membacakan tata ibadah atau acara sama kita pada malam hari ini. Untuk khotbah nanti dibawakan oleh Ketua Dean Saragih. Kemudian nanti renungan harian akan dibacakan oleh Bapak Calon Camas Hagirsan yang terambil dari Yunus 2 ayat 1 sampai 11. Yunus 2 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Kemudian nanti khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Devi Judika Purba. Kemudian nanti doa syafaat saya mintakan nanti calon ketua Ramanalu untuk bawakan kita dalam doa syafaat. Kemudian nanti doa dari tuan rumah. Baik, untuk doa syafaat mungkin ada yang mau didoakan. Kita berikan kesempatan pertama untuk tuan rumah, mungkin ada yang akan mau didoakan, silakan disampaikan. Numan permintaan mah cuma dirihan Tuhan nyumbang. Emangnya keturunan udah dirihan Tuhan ya ditunggu terutama sehat. Dari kita yang hadir mungkin ada yang ingin doakan atau nanti dibawakan dalam doa. Hari Senin anak-anak ujian. Tanggal ini ya, tanggal 3 ya. Senin. Yang lain? Baik, mungkin akan dirangkum oleh yang doa syafaatnya. Mungkin ibadah kita pada hari Minggu karena perdana pagi jam 8 dan jam 10. Bahkan semua berjalan lancar. Untuk kesehatan kita sektor 3 juga ya. Saya mungkin nanti dirangkum juga lah dengan doa syafaat. Baik, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita awali dengan khotbah. Ya, Bapak Inang, kita akan memulai ibadah kita, pertemuan kita pada malam hari ini. Kami mengajak untuk kita boleh satukan hati, satukan pikiran. Kita masuk di dalam suasana saat teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami. Datang dan hampirilah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu dengan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami. Amin. Bisa bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Setelah bernyanyi kita masuk renungan harian. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Tegang berkam, berilah musikmu berdam, angkatlah puji-pujian. Ayat 2. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terkering yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Firman dapat dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perhentian itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Segala air yang telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta DP Judika Purba, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Nomor 407
ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan kau gembala kami. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti kidung pujian yang kami nyanyikan, kami memohonkan berkat Tuhan pada saat ini. Dan berkat Tuhan itu telah kami terima melalui persekutuan kami di tempat ini. Berkat Tuhan itu telah kami terima melalui kidung pujian, melalui doa kami, dan melalui kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami pada saat ini. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, begitu juga keluarga lepas keluarga. Diberkatilah kami ya Tuhan, yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat yang abadi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang hendak memberikan berkat kepada kita pada saat ini. Diambil dari 2 Timotius 1, dimulai ayat yang ke-1 dan diakhiri ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Baik Bapak Ibu, kita akan membacanya secara sponsoria. Kami mulai dari ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya menolak kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Karena itulah aku ingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu sesama kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan telah menderita bagi hidupnya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil mengatakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu pada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa menyempurnakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga akhir hayat. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pelihara harta yang indah yang telah dikerjakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, salam untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca secara bersama-sama, kita mau membicarakan tentang kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah putus, yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mau mengajari kita, membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa penyertaan Tuhan itu, bahwa belas kasihan Tuhan itu, bahwa anugerah Tuhan itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah putus dalam kehidupan kita. Dan itu sangat penting kita terima pada malam hari ini, karena nanti kita akan berhadapan dengan sebuah pengalaman kehidupan, di mana pengalaman kehidupan itu Bapak Ibu bisa secara sadar atau tidak sadar kita menyatakan bahwa janji Tuhan itu tidak terpenuhi dalam hidup kita, atau dalam titik yang lain kita menyatakan Tuhan itu jauh dalam kehidupan kita, atau dalam alasan yang lain kita menyatakan Tuhan tidak peduli dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan dalam hidup kita. Ketika manusia itu menghadapi penderitaan atau penderitaan apapun itu, secara naluriah, secara normal manusia itu akan bisa berkata, kasih Tuhan tidak akan kasih Tuhan itu jauh dalam kehidupan saya. Dan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan secara khusus pengalaman hidup Paulus, yang di dalam katakanlah penderitaannya dia tetap menyatakan kasih Tuhan tidak pernah putus dalam hidup saya. Yang dalam penderitaannya yang begitu dalam, penderitaannya yang begitu menyakitkan, menyulitkan, dia tetap berkata, saya tidak malu, saya bersaksi bahwa kasih Tuhan tetap melindungi hidup saya secara pribadi. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini secara lebih seksama lagi. Bapak Ibu, surat Paulus yang kedua. Jadi Paulus ada mengirim surat kepada Timotius 2 kali. Surat Paulus yang pertama dan ini suratnya yang kedua. Kita mengenal Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Anak rohani Paulus yang katakanlah membantu penginjilan, misi penginjilan dari Paulus. Dan kenapa? Kita buat dulu pertanyaan sederhana. Kenapa Paulus mengirim surat kepada Timotius? Di mana Paulus pada saat itu? Di mana Timotius pada saat itu? Sehingga perlu ada komunikasi melalui surat. Nah, pada saat itu memang bentuk komunikasi yang katakanlah masih jamak itu hanya melalui surat. Tidak ada WA pada saat itu, tidak ada burung merpati pada saat itu, tidak ada ya secanggih seperti kita lah, hanya melalui surat. Nah, di mana Paulus pada saat itu? Sehingga dia perlu berkomunikasi dengan Timotius anak rohaninya. Paulus berada di penjara dan Timotius itu berada di Efesus, pelayanannya di Efesus. Paulus berada di penjara dan dia mengirim surat kepada Timotius. Ini teks yang kita baca tadi ketika Paulus berada di dalam penjara. Kenapa Paulus berada di penjara? Ya karena memang Injil.
Pendoa tahonon, Paulus mengalami sebuah penderitaan karena Injil dalam pekerjaannya. Dan mari kita lihat dalam kondisi yang demikian bagaimana dia mengajari Timotius pada saat itu. Kita melihat Bapak Ibu ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ini berbicara tentang curahan hati, kondisi hati. Paulus melihat si Timotius. Dia berada di penjara dan di penjara dia menyatakan seperti ini, aku terkenang, aku teringat, aku terkenang, aku teringat kepada kepada Timotius. Aku terkenang, aku teringat. Jadi Paulus sebenarnya berada dalam kondisi yang sedih pada saat itu. Dia mengingat bagaimana Timotius, anak yang rajin, anak yang bertumbuh dalam iman, anak yang memberikan katakanlah waktunya untuk melayani Tuhan. Aku teringat, aku terkenang. Jadi aku teringat, aku terkenang ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang sedikit melankolis ini. Aku teringat, aku terkenang. Kita pun mungkin pernah mengingat ya. Mengingat kampung halaman kita, mengingat sanak saudara kita, mengingat yang tidak boleh, mengingat mantan. Itu tidak boleh. Aku teringat, aku terkenang. Ini nanti payah nih. Itu tidak boleh lagi. Aku teringat, aku terkenang. Jadi Bapak Ibu, jadi saya juga teringat dan terkenang ini. Ada satu jemaat kita lah. Saya hampir 1 bulan di sini Bapak Ibu. Tanggal 5 saya sampai di sini. Jadi mungkin hari Rabu ya. Selasa. Tanggal 5 baru 1 bulan. Rabu, Selasa. Nah, ini tanda-tanda loyan dong. Iya. Jadi ada satu jemaat yang saya tinggalkan di tempat pelayanan saya di Resort Bapak Raya sampai sekarang kadang masih teringat, masih terkenang. GKP Tinggi 1000. Nah, ini kenapa teringat, kenapa terkenang? Apakah mereka jemaat yang kaya? Apakah karena jemaat yang itu orang-orang yang berhasil semua? Bukan, jauh dari situ. Tapi jemaatnya kalau bicara ekonomi sangat-sangat katakanlah di bawah. Dan mereka juga rumahnya itu dibangun oleh pemerintah. Singkat cerita, ada sebuah kebersamaan bersama mereka di GKP Tinggi 1000 dalam pembangunan gereja. Tidak ada yang bisa mereka berikan, tapi gereja mereka itu bisa dibangun dengan biaya hampir 500 juta. Tidak tahu, kalau ditanya bagaimana pendeta mencari dananya, saya juga tidak tahu. Hanya usaha mereka menjual sakalan, menjual pisau, menjual pordah, menjual gula merah, banyaklah. Jadi banyak orang yang tergugah untuk membantu mereka. Jadi saya di Pontianak, saya teringat, saya terkenang kepada jemaat yang ada di GKP Tinggi 1000. Mungkin kira-kira seperti itulah Paulus pada saat itu. Dan ketika dia teringat dan ketika dia terkenang, ada 4 hal yang dia ingin sampaikan kepada Timotius pada saat itu. Hal yang pertama, ayat yang ke-6. Sini Paulus meminta kepada Timotius. Apa yang dia minta? Ku peringatkan engkau, Timotius, untuk selalu mengobarkan karunia Allah. Timotius itu adalah seorang pelayan. Seorang pelayan yang telah menerima penumpangan tangan dari Paulus. Dan Paulus meminta supaya Timotius itu tetap mengobarkan karunia Allah. Kalau dipakai kata mengobarkan ini dekat kepada roh, ya. Jadi roh ini diminta kepada Timotius tetap berkobar, jangan redup atau jangan mati. Kepada kita juga semua, tidak terkecuali kepada kita yang berkumpul, bukan hanya pelayan ya, pendeta, majelis, calon situa, calon samas yang berkumpul di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang percaya, yang telah menerima berkat Tuhan, yang telah menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan berkat Tuhan itulah yang selalu harus kita kobarkan dalam kehidupan kita. Dan kalau dalam konteks persekutuan, Bapak Ibu, kita genupan, apa yang perlu tetap kita kobarkan? Semangat persaudaraan, semangat persekutuan, semangat hasadaun, semangat sukacita. Itu harus tetap kita kobarkan dalam konteks kita sebagai kita yang berkumpul di sektor 3 ini. Jangan redup atau jangan mati. Tapi semangat itu harus tetap dikubarkan. Semangat itu harus tetap dikubarkan. Songon ahaduge, songon bara api nangnya. Ang gusto mo sira hadu bara api. Gara. Arang.
Arang yang udah bekas. Arang itu dari bekas. Nah, gara. Arang lah, arang. Arang itu yang Gara. dibikin untuk gali gara. Jadi arang, Berkobar. kalau kita pokoknya untuk menutung mah membakar ya kan. Pakai arang doang kan. Kalau Kan? disetrika, Coba kita perhatikan itu. Ini dalam pengertian harus dikobarkan itu kan. Kalau arang, kalau kita mau manggang, nah ini kalau disatukan ini akan menciptakan sebuah ini panas ya, nyala. Tapi kalau kita ambil itu satu, yang satu ini tidak akan bisa menyala lagi. Dia akan menyala kalau dia tetap kepada ini, teman-temannya yang lain sesama orang ini. Dalam persekutuan juga seperti itu. Harus dikobarkan persaudaraan, persekutuan, kesatuan hati sempat kita mulai keluar, sempat kita kolang-kolangi, menduti pertongguan permingguan, marhasoman on, lama-lama akan dingin. Dingin dan akan mati. Jadi harus tetap dikobarkan. Tadi si Prima samping saya menyatakan kan, datang semua pendeta katanya kan, karena nok kan waktu hanami hun rumah, jauh kali ini Prim, apa datang nanti semua kita itu kan? Karena aku bayangkan kan kami 40 menit dan saya berpikir jumpa hitan hari Minggu inangnya, bagaimana inang ini pergi ke gereja jauh ini kan? Tapi makaruan aman ini Prima. Banyak rata-rata datang ini pendeta kan ya kan? Itu yang perlu harus kita tetap kobarkan secara khusus kita yang ada di sektor 3 ini. Dan yang kedua, apa yang diminta si Paulus kepada Timotius? Dia meminta kepada si Timotius pada ayatnya yang ke-8. Janganlah malu. Jangan malu bersaksi. Jangan malu bersaksi tentang Injil dan janganlah malu, ada dua di sini yang disebutkan oleh Paulus. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan dan janganlah malu karena aku. Karena pada saat itu Paulus berada di penjara. Jangan malu memberitakan Injil dan janganlah malu. Ulang halanya bagus penjarawan, jangan karena aku dalam penjara dulu kita bertemannya. Parasomannya kita. Bertemannya kita. Memang posisiku sekarang di penjara. Jangan malu, kata Paulus. Mengubarkan firman Tuhan dan jangan malu juga lah melihat saya seperti ini. Karena saya menderita seperti ini juga itu karena Injil. Makanya dia Paulus meminta Timotius itu ikutlah menderita seperti saya, kira-kira seperti itu. Ikutlah menderita sama seperti saya karena Injil, dengan alasan menurut Paulus Injil itu adalah, ada dua alasan yang disampaikan oleh si Paulus ayat yang 10. Jangan malu menderita karena Injil. Karena Injil itu yang pertama telah mematahkan kuasa maut. Dan yang kedua, Injil itu mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jangan malu menjadi orang yang percaya, kira-kira seperti itu. Jangan malu menjadi calon samas. Jangan malu menjadi calon situa. Jangan malu menjadi orang yang percaya. Itu dalam konteks kita sebagai pengikut Kristus. Tapi jangan malu juga lah berteman dengan mungkin ada mungkin teman kita yang ya dalam kondisi yang berbeda dengan yang kita. Jangan malu. Itu kata si Paulus. Dan yang ketiga dari 4 yang kami sampaikan. Kalau sudah 4 berarti amin ini ya. Yang ketiga, apa yang diminta Paulus kepada Timotius, ayat yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Peganglah. Apa yang didengar oleh Timotius pada saat itu? Firman Tuhan. Peganglah itu. Peganglah apa yang telah engkau dengar, Timotius. Itu adalah ajaran yang sehat dan bukan hanya dipegang, tapi di sini disampaikan dan lakukanlah itu dalam iman. Firman Tuhan kita terima dan kita lakukan. Karena si Paragenda selalu menyatakan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Kita berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan, tapi kebahagiaan kita akan bertambah ketika kita melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, ini udah saat-saat yang apa ini? Saat terakhir. 14. Ini yang diminta si
Paulus kepada Timotius, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan. Apakah harta yang indah itu? Apakah harta yang indah itu? Apakah emas? Apakah properti? Apakah harta yang indah itu? Firman Tuhan. Peliharalah. Itu harta yang indah, harta yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Uang kita bisa habis, emas kita bisa tergadai di penggadaian. Tapi kalau firman Tuhan itu bisa tetap ada di dalam hati kita, itu harta yang indah, harta yang paling berharga dalam kita orang yang percaya. Dan Bapak Ibu, saya mau menutup firman Tuhan ini khotbah ini dengan beberapa poin yang menjadi kesimpulan. Yang pertama, Paulus itu adalah orang yang menderita pada saat itu, menderita karena Injil. Tetapi dia mampu bersaksi kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan tidak akan pernah putus dalam hidupnya, tidak pernah habis dalam hidupnya, tidak pernah berakhir dalam hidupnya walaupun dia di dalam penderitaan. Itu yang dia mau sampaikan kepada si Timotius. Dan yang kedua, kenapa Paulus begitu yakin? Kenapa Paulus begitu tetap semangat? Kenapa Paulus tetap begitu kuat? Dia menyatakan dalam ayatnya yang ke-12 di sini, karena Paulus, kenapa bisa dia tetap kuat? Kenapa bisa tetap dia semangat? Karena Paulus ayat yang ke-12 menyatakan seperti ini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kubotoh do, hubani isi aku percaya. Anggabotoh kita do, karena kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, walaupun kita menderita, kita tidak akan pernah katakanlah menjauh dari Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan setelah dia tahu, aku yakin. Aku tahu dan aku yakin. Apa yang dia yakini? Bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Paulus percaya kuasa Tuhan itu mampu memelihara kehidupannya. Dan itu juga lah kehendaknya yang menjadi kepercayaan kita. Apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, kita percaya kuasa Tuhan mampu memelihara kehidupan kita. Kuasa Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita, dan pemahaman itulah yang membuat kita bersaksi seperti Paulus. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidupku, dalam keluarga kami, dalam apa yang kami lakukan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah putus, tetap setia dalam kehidupan kami. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Kami belajar dari pengalaman hidup Paulus yang begitu tahan menderita, yang begitu tetap semangat, yang begitu memiliki daya juang, yang begitu tetap terpelihara. Karena dia berada dalam sebuah pemahaman yang benar bahwa kuasa Tuhan akan cukup untuk memelihara kehidupannya. Dan itulah yang memberikan kekuatan kepada Paulus dan kami juga yang berkumpul pada saat ini. Tuhan ajari kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, memang Tuhan, berbagai hal bisa muncul, tantangan, hambatan yang membuat hidup kami terasa hampa. Hidup kami terasa kosong, hidup kami merasa tidak berguna. Kami berpikir Allah itu tidak peduli dalam kehidupan kami, Allah itu terasa jauh dalam kehidupan kami. Kami menyatakan mungkin Tuhan tidak melalui anugerah-Mu memperhatikan kami. Tapi syukur ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami, bahwa Tuhan tetap menyertai kami dengan kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah putus berakhir dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa memahami, untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu itu. Dan berbahagialah kami Tuhan, diberkatilah kami pada saat ini yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh pulang ya Tuhan dalam sebuah semangat yang baru, dalam sebuah pemikiran yang lebih baru lagi tentang kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar. Kita nyanyikan ayat 1 sampai yang ke-3. Setelah bernyanyi, kita masuk dalam doa syafaat.
syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di mana Engkau Tuhan telah mengantar kami ke tempat keluarga kami untuk mengikuti ibadah sektor 3 ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah sampai sini dalam keadaan sehat ya Bapa. Tuhan, sebelum kami meminta kepadamu Tuhan, yaitu doa sapa Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, segala dosa perbuatan kami Tuhan, jadi dulu kami memohon kepadamu Tuhan, hapuskanlah itu Tuhan, supaya berkat-berkat-Mu yang mau Kau kasihkan kepada kami Tuhan, tidak ada hambatan ya Bapa. Tuhan, juga berdoa kami Tuhan, khususnya dalam keluarga di tempat ini Tuhan, orang tua kami Tuhan, di mana selama ini Tuhan telah rindu untuk mempunyai cucu dari anaknya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, di mana beberapa ratus tahun yang lalu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Tapi pada malam ini Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, mujizat itu akan nyata kepada keluarga ini ya Bapa. Kepada Tuhan, dengan orang tua kami ini ya Bapak, kami serahkan di masa tuanya Tuhan, berikan kesehatan kepada orang tua kami ya Bapak. Juga kami berdoa Bapak dengan anak-anak kami Tuhan, di mana pada minggu depan, hari Senin Tuhan akan mengikuti ulangan Tuhan. Kami serahkan juga kepadamu Tuhan, berikan semua kesehatan dengan anak-anak Tuhan, supaya nanti dalam mengikuti ulangannya Tuhan bisa kondisi dalam keadaan sehat ya Bapak. Berikan kebenaran Tuhan, supaya anak-anak kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru kepadanya Tuhan, sehingga menghasilkan nilai yang bagus dan memuaskan ya Bapak. Tuhan, secara khusus kami berdoa Tuhan dalam sektor 3 ini Tuhan, kami serahkan juga kepada-Mu Tuhan dalam keluarga satu demi satu ya Tuhan, dalam kesehatan, dalam perekonomiannya juga Tuhan, kami serahkan Tuhan kepada-Mu. Berikanlah Tuhan rezeki yang berlimpah kepada keluarga-keluarga kami Tuhan. Berdoa kami juga Tuhan yang belum bergabung kepada malam ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan, kalau dalam keadaan sakit Tuhan, kami serahkan dengan tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan menyembuhkan segala penyakit yang dialaminya Tuhan. Kalaupun dalam pekerjaannya tidak bisa mengikuti Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah berkat yang pekerjaannya itu bisa berlimpah dalam keluarga Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan, kalau dalam keadaan lemah iman Tuhan, ketuk hatinya Tuhan, buka pikirannya Tuhan, sehingga minggu-minggu depan bisa bergabung kepada kami dalam memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, juga kami berdoa ya Bapa, dalam minggu depan ibadah kami, dari ibadah pagi sama ibadah siang ya Bapak, kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan mempersiapkan diri kami, demikian juga Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat Tuhan, biar nanti mengikuti ibadah Tuhan bisa mengikuti dengan hikmat ya Bapak. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan dalam hamba-Mu Tuhan, karena sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan,
tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu akan mengalir terus dalam hati kami. Biarlah Tuhan beri firman-Mu yang diberikan hamba-Mu Tuhan bisa kami laksanakan di keluarga kami, baik di keluarga maupun di luar gereja ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Hamba-Mu ini kami serahkan dengan tangan Tuhan. Berikan kesehatan terus dengan keluarga juga, sama inang pendeta Tuhan, sama anak-anaknya Tuhan, berikan kesehatan dan pendidikan yang baik ya Bapak. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457. Kidung Jemaat nomor 457. Ya Tuhan, tiap jam kita nyanyikan ayat 1 sampai yang ketiga. Setelah bernyanyi, kita masuk doa dari tuan rumah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, penyampai godaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang baik, yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan malam yang indah ini. Engkau telah memimpin kebaktian kami. Terima kasih Tuhan telah mengantarkan saudara saya yang seiman jemaat GKPS. Tuhan, kami tidak bisa hidup sedetik pun tanpa Engkau. Persatukan di dalam hati kami, tetap memuliakan Allah Bapa dimanapun kami berada. Setiap saat hanya Kau yang mampu menjaga kami. Seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kata-kata firman-Mu itu sangat mulia. Semoga itu memberkati segala roh jiwa hidup kami ya Tuhan selamanya. Tuhan, seperti Timotius dan Paulus yang saling bertukar pikiran, itu semua memuliakan dan mengerjakan kehendak-Mu. Tuhan, begitu jugalah pelayan-Mu
yang sudah Tuhan utus ke gereja kami, Amang Pendeta Judika dan keluarga semuanya. Jagai selamanya Tuhan, tetaplah kami bersenang, bersyukur, memuliakan Allah Bapa. Tuhan Yesus anakmu yang telah kau utus untuk menebus dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan Yesus. Jangan kau jujur dosa yang kami kerjakan sengaja walaupun tak sengaja, supaya layak kami menerima harapan kami. Tuhan, kabulkanlah seluruh pengharapan kami, terlebih anakku yang sudah Tuhan izinkan menikah, berumah tangga. Selaku orang tua Tuhan menginginkan, tolonglah Tuhan berikan cucu yang saya harapkan. Perempuan atau laki-laki, itu adalah kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan, tolonglah kabulkan doa kami. Saya rindu Tuhan, jangan Tuhan ambil saya sebelum punya cucu. Ya Tuhan yang baik, ampuni dosa kami Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan bersenang-senang dengan yang seperti teman-teman kami. Tuhan, terimalah doa kami hari ini, dari mulai hingga mengakhiri. Hanya Tuhan yang menjagai dan mengirim saudara kami ini akan pulang ke rumahnya dengan selamat. Tuhanlah yang memimpinnya. Bangunkanlah kami di pagi hari dengan senang penuh sukacita untuk beraktivitas, mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saatnya kita memberikan berbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berserah kepada Yesus.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah, Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan sukacita dan mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah kami senantiasa agar semakin dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau memiliki kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Salam untuk kita semuanya. Shalom. Apa yang selama ini?